Dari proses usaha sampai tingkatan, oh ya ini loh. Dengan kita nggak ngomongin masalah ya. Masalah itu adalah tantangan baru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kembali wabarakatuh. lagi di channelnya Kia TV. Kali ini kita berbincang sore. Nah, kali ini kita jalan-jalan di suasana yang lumayan syahdu, di perumahan yang luar biasa hangat, yaitu di Lily Residence. Nah, kali ini saya ditemenin oleh CEO Lily Residence Chief of Everything. bersama Ibu Bunga. Bagaimana kabar Bunga? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nih kita bisa silaturahmi di Lily Residence yang Alhamdulillah. suasananya itu di sini di depan gunung, di belakang luar Gunung. biasa. Perumahan-perumahan yang sudah mulai jadi seperti itu. Bu, sebelum menjadi CEO di Lily Residence nih, mungkin ada backgroundnya Ibu, sebelumnya apa, mungkin ada pernah usaha apa sampai tingkatan menekuni, oh ya oke, saat ini firm di developer properti. Dulu saya all shop. Oh, All shop jadi apa? Dropship gitu. Iya. Karena waktu itu yang saya utama pelajarin gimana handle konsumen, Oh, iya. terus apa gimana cari buyer, meskipun kalau itu beda ya, kalau jual rumah kan jutaan, ratusan juta. Kalau baju paling 200.000 Iya, ya kan. iya. Dan itu yang tiap hari selalu ada. Jadi Iya, per bulan itu lumayan lah buat uang saku saya gitu. Buat uang jajan anak. Oh, anak urusan suami ya. Kalau saya udah tadi, Iya. kalau apa lumayan buat cemil-cemil beli tas Oh, gitu, beli cemil-cemil beli sepatu gitu, pakai uang sendiri. Jadi Tas yang seneng. mana ini? Iya. Backgroundnya sih kalau saya hukum ya dulu. Hukum ya. Jadi bukan teknik sipil atau arsitek. Arsitek Nah, gitu. terus kemudian saya sambil all shop saya baca-baca buku properti. Kemudian memantapkan hati setelah apa doa lah istilahnya, doa depannya Ka'bah waktu itu, minta ditunjukkan kalau emang properti saya bisa sukses, mudahkan jalannya dari ridho suami saya waktu itu. Jadi kalau suami saya ACC, saya jalan. Kalau enggak, saya minta doa sama Allah untuk dikasihkan bidang yang sekiranya saya ikhlas menjalinnya. Karena di properti ini nggak tahu ya, saya seneng banget. Challenge-nya banyak. Terus kadang kalau ngomongin properti tuh kayak semangat, maksudnya mata tuh sampai berbinar-binar ngomongin tuh seneng banget. Jadi apa? Pengen punya lahan ini terus Sementara gimana? cewek gitu kan. Gitu. Tapi pengennya ini. Senangnya ini gitu, maksudnya kadang kan kalau proyek itu kan nggak apa rentangnya nggak terlalu lama ya. Kalau kita kerja dalam satu bidang itu aja gitu. Tapi kalau misalnya properti satu kawasan ya kita kembangin sampai selesai, tutup, udah habis itu selesai gitu kan ya. Kemudian Gitu kita ya. bangun lagi dengan tantangan baru, dengan kita nggak ngomongin masalah ya. Masalah itu adalah tantangan baru, dengan orang-orang yang baru, dengan tim yang baru, mungkin dengan manajemen yang lebih baik. Gitu Seperti ya. itu. Jadi dari all shop langsung properti itu berapa lama itu sampai jepret langsung ke ini? Gitu. Itu dari saya habis ngelahirin anak pertama itu 2011. 2011. Belajar all shop gitu sampai saya bener-bener ke properti 2015. Jadi waktu saat saya bener-bener pengen switch ke properti itu sekitar 3 bulan saya vakum all shop. Jadi udah bener-bener nggak terima orderan. Iya. Jadi mantepin hati sambil baca buku. Jadi intinya ngosongin dulu gitu. Oh, gitu. Ngosongin. Jadi kan nggak bisa kita fokusnya pertama all shop, kemudian kita properti, dan mindsetnya kan udah pasti beda. Iya. Jadi itu yang lagi saya switch sekitar 3 bulan atau berapa bulan. Jadi bener-bener nggak ada masukan yang berapa juta per bulan untuk beli-beli, tapi ya udahlah gitu kan, tapi sambil belajar. Tapi ilmunya terus bertambah ya dari sisi alhamdulillah. untuk menuju ke properti ya. Iya, Subhanallah. gitu. Kabar hari ini bagaimana Bu dengan kondisi COVID-19 ini?
berkaitan dengan usaha-usaha yang ada sekarang, Ibu? Iya. Sebenarnya kalau dari kacamata saya ya, kalau COVID itu tidak semuanya kena sih gitu. Karena saya lihat banyak teman-teman komunitas juga yang di Facebook masih banyak yang akad kredit, tetapi mungkin agak berat di perumahan tipe perumahan subsidi. Rumah subsidi. Ya, karena kan rata-rata sebagian besar ada yang penghasilan tidak tetap. Jadi dan ada juga yang bukan pegawai tetap, misalnya dari buruh pabrik gitu ya. Rata-rata banyak juga yang di PHK. Jadi dari bank itu beberapa bank, terutama yang memang core bisnisnya itu KPR, mereka kadang ngehold untuk KPR sampai masa pandemi ini lewat. Itu yang terpengaruh. Tapi kalau untuk mungkin bisnis kuliner, kemudian di properti yang kelas menengah atas dan atas, mungkin menurut pendapat saya ya tidak terlalu terdampak karena beberapa yang ekonomi atas itu kan kadang uangnya itu agak lebih gitu di rekening dan mereka tidak ada, kalau mau belanja ada yang belanja aja. Beda dengan yang bawah. Jadi ada yang terdampak, ada yang enggak dengan gitu, kondisi yang saat ini. Mungkin menengah ke atas masih enggak terlalu berdampak atas, terutama yang mungkin BUMN gitu ya, yang pegawai tetap itu kayaknya enggak kena dampak. BUMD, PNS itu yang masih. Iya, untuk wirausaha mungkin terdampak ya, apalagi wirausaha yang bukan yang istilahnya sandang pangan gitu kan ya. Apa mungkin kalau sandang mungkin agak berat. Berat gitu. Kalau pangan masih tetap jalan. Oh gitu ya. Siap. Oke. Dari proses usaha sampai tingkatan, oh ya ini loh yang saya bener-bener, ini passion saya nih properti. Itu apa yang membuat Ibu terjun bener-bener, oh iya ini loh ini. Apa itu, Bu? Itu yang pertama dari doa ya. Doa ya. Jadi itu patokan saya paling pertama. Istilahnya Allah kasih kemudahan di awal. Yang kedua, sebenarnya saya dari kuliah itu sudah jadi maklar. Oh gitu. Kalau agensi belum malah. Belum, jadi intinya saya coba jual tanahnya orang, coba saya jual kanan kiri gitu. Meskipun waktu itu belum closing ya. Tapi saya ngerasain ternyata nawar-nawarin ke orang itu menarik ya, asik gitu. Asik juga. Apalagi waktu itu ngeliat kayaknya komisinya gede nih. Tetap uang kan, ujungnya duit. Kayaknya itu masih kuliah itu ya? Masih kuliah. Masih kuliah. Dan waktu itu karena hukum kadang mikirnya apa mau jadi notaris gitu. Kayaknya saya kurang tertarik kalau duduk di belakang meja aja gitu. Terus nggak muter, nggak ketemu orang, kayaknya kurang deh. Kurang ya. Lebih seneng kalau ada ngobrol-ngobrolnya gitu. Ketemu banyak orang, nego gitu. Apalagi uangnya. Itu salah satunya yang bikin saya kayaknya di properti aja dia mungkin meski challenge-nya besar ya. Challenge-nya ya. Tapi high risk, high return. High risk, high return ya. Ya, bincang sore kali ini ditemenin juga tadi oleh teman-teman dari pesantren Qurrata A'yun yang dalam hal ini pengen belajar tentang bagaimana bisnis properti. Ini teman-temannya. Beberapa teman-teman pengen bagaimana sih mendalami bisnis properti yang sama pakarnya. Belum. Baru berapa tahun masih ada pakar lebih pakar. Nah, selama menjalani bisnis properti ini, Bu, di bidang developer, adakah kendala-kendala terberat Ibu dalam satu proyek seperti itu? Kendala terberat itu paling tantangan yang terberat ya, itu mengalahkan diri sendiri sih sebenarnya. Mengalahkan diri sendiri. Jadi kadang ketika berada dalam keraguan gitu ya, atau kejenuhan. Misalnya contoh, perizinan itu kan ini ya, kita sangat unpredictable ya. Oh gitu ya perizinan. Jadi maksudnya kadang kan beberapa orang yang udah ngeluarin duit banyak, perizinan nggak keluar. Gitu ya. Atau kalau enggak sudah waktunya penjualan tapi belum aja ada belum keluar izinnya, jadi kita nggak bisa jualan. Uangnya harusnya cair jadi nggak cair gitu kan. Dari sisi perizinan ya. Iya, jangan dipikirin, dijalanin, disyukurin, dinikmatin. Itu yang saya lagi belajar
belajar untuk nggak ngeluh. Oh, oke. Belajar untuk ini memang ada fasenya kan, nggak selalu siang kan, kadang ada malam kan. Iya. Dan malam pun hanya 1 jam yang saat-saat paling gelap gitu kan. Nanti pasti ada pagi. Nah, hanya pada saat itulah kita nge-manage nih ketika berada tekanan itu gimana sih. Itu yang saya sendiri lagi belajar. Karena kalau kita sendiri tidak bisa bertahan di dalam tekanan, kita nggak akan bisa jadi pemimpin yang hebat tentunya. Dan anak pegawai atau pengikut gitu ya, itu tergantung leadernya. Ya. Kalau saya gerubah-gerubuk, gerusa-gerusu, udah pasti mereka juga ngikutin. Nah, jadi contohin gitu ya. Jadi itu yang harus saya manage terus. Gitu. Kalau mau dapat pegawai yang bagus, berarti saya harus bagus. Oh iya. Pegawai saya kurang bagus, berarti cerminan dari saya. Gitu. Jadi bercermin dari diri kita, iya. Mengalahkan diri kita. Iya, gitu ya. Jadi kembali bagaimana mengalahkan diri kita untuk kita bisa lebih baik gitu. Ya, lebih condong apa, nafsu, ego yang kayak gitu-gitu kan? Iya, ego. Kalau misalnya udah kesentil gitu kan. Apalagi kalau tentang perizinan atau apa, atau berhadapan sama orang yang warga lokal atau apa gitu. Seharusnya sih saya nyuruh orang aja sih. Kalau saya sendiri kadang kurang bisa ngatur emosi. Sebenarnya itu yang selalu tantangannya seperti itu. Gitu. Lebih condong bagaimana kita memanage diri sendiri untuk bisa kita berpengaruh sama orang banyak gitu ya. Luar biasa. Sangat menginspirasi juga nih. Jadi bukan dari sisi di developernya atau perizinannya atau mungkin kontraktornya atau sipil dan yang lainnya, tapi bagaimana kita. Iya, karena semua yang datang itu, rezeki yang datang itu adalah energi kita kan. Wah, iya. Jadi kalau misalnya orang-orang brengsek kita mungkin kita brengsek. Mungkin ya gitu. Atau perlu ada yang kita koreksi. Mungkin kita kurang sedekah. Karena kan sedekah menolak bala kan. Iya. Jadi kalau kita sering sedekah, mungkin datang sama kita orang baik-baik juga. Subhanallah. Gitu. Jadi jangan khawatir, misalnya Allah itu Maha Kaya. Iya. Kita nggak perlu khawatir. Ini uangnya nanti dari mana sih? Kalau misalnya proyek nih ya, gitu ya. Jalan aja dulu. Nanti ditemukan dengan orang yang bisa mensupport kita. Yes, subhanallah. Tapi semua tergantung mindset sih. Maksudnya berani nggak nyemplung gitu. Berani nggak didorong gitu aja. Karena untuk menuju ke sana itu butuh tahapan-tahapan juga ya. Iya, mungkin kadang soalnya ngomong gini, mah teori aja sih, gitu. Kadang-kadang gitu kan. Prakteknya beda gitu. Memang sih teori, tapi kalau dia jalanin memang seperti itu. Jadi dari Lili pun ngomong tentang ilmu manajemen saya nggak ada gitu kan ya. Pegawai asal rekrut aja gitu kan. Tapi dari sekian, mungkin udah 3 tahun ya ini proyek ini, memang belum soal semua. Tapi dari sini saya alhamdulillah banyak belajar ngadepin orang. Terus kemudian kita harus manage sama karyawan gitu. Kemudian gimana kita istilahnya ngatur diri kita emosi atau apa gitu. Amin. Luar biasa ya. Tapi di sini Lili Residen tantangan itu alhamdulillah semuanya teratasi ya, dengan tinggal ini tunggu sholat ya. Bismillah ya. Amin. Setelah melewati tantangan terberat yang tadi Ibu sampaikan, bahwa kita mengalahkan diri sendiri itu sangat-sangat ini ya. Kita nggak pernah tahu itu uang dari mana. Yang penting kita mau apa, tulis di buku. Terus kemudian kalau perlu di print itu gambar, terus kita tulis tahun sekian, tanggal sekian saya punya ini. Gitu.